Selamat datang di channel Jendela Sains. Di video ini kita akan membahas kaidah pencacahan part yang pertama, yaitu tentang aturan penjumlahan dan aturan perkalian. Simak terus video ini sampai akhir. Misalkan kejadian pertama mempunyai M hasil yang mungkin dan kejadian kedua mempunyai N hasil yang mungkin, maka jika salah satu dari kejadian tersebut harus terjadi, jadi kejadian pertama atau kejadian kedua, salah satunya harus terjadi, maka banyaknya hasil yang mungkin adalah M plus N, jadi dijumlah. Ya, karena dijumlah berarti ini namanya aturan penjumlahan. Oke, sedangkan jika kejadian tersebut kedua-duanya harus terjadi, jadi kejadian pertama harus terjadi, kejadian kedua juga harus terjadi, maka banyaknya hasil yang mungkin adalah M kali N, jadi dikali. Makanya namanya aturan perkalian. Ya, jadi nanti kalau di contoh soal, tipsnya seperti ini. Jadi kalau misalkan di kata-katanya itu mengandung ke arti atau, ya. Atau itu kan artinya salah satu harus terjadi, A atau B. Itu termasuk aturan penjumlahan, karena salah satu kejadian harus terjadi. Salah satu kan atau. Atau kalau dalam notasi himpunan, kalian sudah belajar di SMP ya, atau itu juga bisa dinyatakan oleh gabungan. Gabungan lambangnya kan seperti ini, seperti huruf U. Oke, ini tanda operasinya plus atau aturan penjumlahan. Sedangkan jika kata-kata di soal itu ada dan atau mengandung arti yang serupa, dan itu kan artinya kedua-duanya harus terjadi, jadi kejadian tersebut keduanya harus terjadi, atau kalau dinyatakan dalam notasi himpunan itu adalah irisan, maka tanda operasinya kali atau termasuk dalam aturan perkalian. Ya, mungkin kalian masih agak bingung, kita langsung ke contoh soal ya, untuk membedakan aturan penjumlahan dan aturan perkalian. Contoh soal yang pertama, sebuah klub pesepeda memiliki 3 kaos seragam berwarna merah, biru, dan hijau, serta 2 celana seragam berwarna hitam dan putih. Ada berapa banyak variasi seragam yang dapat dipakai saat mereka bersepeda bersama? Oke, jadi di sini ceritanya klub pesepeda ini memiliki seragam yang terdiri dari kaos dan celana ya. Yang pertama kaos itu ada 3 macam dia atau 3 warna. Warna merah, lalu biru, dan hijau. Oke, lalu celananya ada 2 macam atau 2 warna, yaitu hitam dan putih. Nah, di sini kaos bisa kita anggap sebagai kejadian pertama. Ya, jadi kejadian pertama kan klub pesepeda itu orangnya harus pakai kaos. Kemudian celana itu kejadian kedua. Ya, jadi kejadian kedua adalah orang dari klub pesepeda itu memakai celana, gitu kan ya. Nah, jadi di sini banyaknya hasil yang mungkin atau banyaknya kemungkinan kaos yang bisa dipakai itu ada 3. Kaos merah, kaos biru, sama kaos hijau. Berarti itu M-nya 3. Dan celananya ada 2 macam, celana hitam sama celana putih. Berarti itu N. Ya, N-nya sama dengan 2. Oke, lalu pertanyaannya, ini masuk aturan penjumlahan atau aturan perkalian? Gini logikanya. Kejadian pertama kan tadi, seseorang yang anggota klub pesepeda itu pakai kaos. Kemudian kejadian kedua kan pakai celana, ya kan? Antara pakai kaos sama pakai celana, itu harus terjadi keduanya atau salah satu? Ya logikanya harus terjadi keduanya, harus pakai kaos dan pakai celana. Nggak bisa cuma pakai salah satu, ya kan? Karena kejadian itu keduanya harus terjadi, berarti ini termasuk dalam aturan perkalian. Jadi di sini banyaknya variasi seragam yang mungkin yang dapat dipakai oleh mereka bersepeda bersama itu adalah M kali N atau sama dengan 3 kali 2 sama dengan 6. Jadi 6 variasi. Oke, nah 6 variasi itu apa aja? Ya tinggal kita pasang-pasangkan. Merah, hitam, merah, putih, biru, hitam, biru, putih, hijau, hitam, hijau, putih. 6 kan? Atau di sini bisa kita nyatakan dengan 2 cara. Bisa pakai tabel atau pakai diagram pohon. Ya, kalau pakai tabel gini bikinnya. Jadi ini kaos ya, kaos kan 3 macam tadi, merah, biru, hijau. Celana 2 macam, hitam sama putih. Kalau kaos merah, celana hitam, hasilnya seragam yang dipakai warnanya merah, hitam. Kalau misalkan kaos merah, celananya putih, berarti hasilnya adalah seragamnya merah, putih. Kalau kaosnya biru, celananya hitam, hasilnya biru, hitam, dan seterusnya. Sampai yang terakhir, kalau kaosnya hijau, celananya putih, hasilnya hijau, putih. Makanya totalnya ada 6 variasi. Ya, ini kalau pakai tabel. Cara kedua adalah dengan membuat diagram pohon. Jadi, diagramnya kita buat seperti ini. Jadi, ini yang pertama kaos, kemudian celana, kemudian hasilnya.
Kaos tadi ada 3 macam, merah, biru, sama hijau. Oke, kemudian celana ada 2 macam, hitam sama putih. Jadi di sini hitam sama putih ini kita buat seperti cabang di setiap warna kaos ini. Jadi hitam putih, hitam putih, hitam putih seperti ini. Nah, kalau kaos merah, celana hitam, hasilnya merah hitam. Kaos merah, celana putih, hasilnya merah putih, dan seterusnya. Sampai yang terakhir, kalau kaos hijau, celana putih, hasilnya hijau putih. Jadi totalnya ada 6 variasi. Ngerti ya? Jadi ini bagaimana cara mendaftar atau menampilkan daftarnya. 6 variasi itu apa aja? Bisa pakai cara tabel atau pakai cara diagram pohon seperti ini. Oke, jadi kita dapatkan jawaban soal ini, variasi seragam yang dapat dipakai saat mereka bersepeda bersama adalah sebanyak 6 variasi. Oke, sekian untuk video kali ini. Untuk melihat playlist lengkap dari bab ini, bisa kalian klik thumbnail yang ada di sebelah kanan atas ini. Jika ada pertanyaan, saran, maupun kritik, bisa kalian tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.